selamat datang di channel Medo ID. Nah, nanti kita bakalan mau ngasih review atau tips pemasangan dari lemari untuk teman-teman. Sebelumnya kita juga lagi ada project untuk pembuatan lemari sliding. Kurang lebih nanti konsepnya akan sama atau serupa, cuma bedanya ini untuk bagian lemarinya kita kombinasikan antara rail sliding dan juga engsel pintu. Nah, untuk pemasangannya kita lanjutin ke videonya aja guys. Oke, jadi yang pertama ini kita melakukan proses pemasangan lemari. Pemasangan lemari itu sebenarnya prinsipnya itu kita membentuk persegi nih guys. Jadi membentuk kotak gitu. Karena untuk bagian lemari itu prinsipnya hanya ada bagian samping, bagian dasar, dan juga bagian toppernya. Untuk pemasangannya sendiri, karena lemari knockdown itu biasanya kita menggunakan traves. Traves itu biasanya menyiasati kalau misalnya kita pasang di lokasi, kan kita nggak mungkin untuk melakukan proses sekrup misalnya dari samping, itu yang nanti bakalan terlihat dan itu biasa hasilnya jelek. Nah, traves ini juga kita hanya gunakan itu di bagian atas saja untuk bagian toppernya. Jadi sedang untuk bagian bawah itu kita gunakan sekrup. Nah, sekrupnya itu kita posisikan dari dasar lemari. Berikutnya kita lakukan untuk pemasangan partisi. Partisi ini pembatas tengah dari bagian suatu lemari. Nah, untuk cara pemasangannya ini kita pastikan untuk menggunakan ambalan-ambalan dulu aja, karena untuk ambalan itu kan posisinya atau ukurannya itu sudah sama. Kita posisikan di bagian atas dan juga di bagian dasar lemarinya. Dengan tujuan kita bisa melakukan sekrup itu dari posisi bagian atas dan juga di bagian dasarnya. Tujuannya ini untuk kita menghindari nanti sekrup itu terlihat dari luar dan juga kita tidak perlu menggunakan traves lagi. Nah, untuk bagian dasar teman-teman bisa perhatiin untuk posisi struktur atau tulangannya ini kita usahakan itu tidak berdempetan dengan posisi partisi. Jadi karena dari bagian bawah atau dasarnya itu nanti kita akan sejajarkan dengan partisi. Posisinya itu strukturnya harus kita geser agar nanti posisi kita melakukan sekrup dari bawah itu posisinya tidak mengganggu. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman, kadang kita biasa suka ditanya, kita tuh pakai sekrup berapa sih umumnya? Nah, untuk bagian pemasangan partisi ini, karena posisinya untuk menopang dari keseluruhan kabinet atau lemari, kita posisikan dari atas dan juga di bagian dasar itu menggunakan sekrup panjangnya 5 cm. Dan setelah kita selesai merangka, kita tinggal berdirikan aja lemarinya. Mungkin ada pertanyaan kenapa kita pasang posisinya itu tadinya tidur atau rebah, karena tujuannya untuk melakukan proses sekrup dari bagian dasar. Karena kalau dari bagian luar nanti posisi sekrupnya itu akan terlihat dan terkesannya itu jadinya nggak manis nih guys. Oke, setelah partisi selesai kita pasang dan lemarinya juga sudah mulai terbentuk, kita lakukan untuk proses pemasangan ambalan. Nah, sebelum ambalan bisa kita pasang, kita juga pasti harus membutuhkan hook atau siku ambalan. Nah, di sini sekarang kita menggunakan hooknya itu berbentuk segitiga warna putih. Biasanya kadang teman-teman juga mungkin bisa memakai hook yang berbentuk L dari bahan stainless gitu. Cuma kenapa kita pakai model segitiga seperti ini? Pertama, kita menyesuaikan untuk warnanya itu nanti sama dengan partisi dan ambalan untuk bagian dalamnya. Yang kedua itu nanti sekrupnya nggak bakalan kelihatan juga dari luar. Dan yang ketiga, ini jadi lebih manis karena nanti kita ada penutup, jadi posisi sekrupnya itu ada di dalam. Dan berikutnya kita selesai memasang hook, kita tinggal pasang aja ambalannya. Dan berikutnya untuk bagian belakang kita pasang atau kita tutup menggunakan triplek melaminto 3 mm. Nah, kita posisikan triplek melaminto dari bagian belakang ini menggunakan sekrup karena tujuannya memang lemari knockdown itu agar suatu saat nanti kita bongkar itu tidak akan merusak dari keseluruhan lemarinya. Mungkin bisa aja kita menggunakan paku, biasanya triplek 3 mm nya ini juga akan ikut hancur nih guys. Dan untuk pemasangan lacinya, nah ini kita harus perhatikan juga karena kita kan pintu sliding seperti ini, nanti dua pintu itu akan sejajar dan nanti kita khawatir untuk bagian lacinya itu tidak bisa terbuka. Tipsnya untuk pembuatan laci ini teman-teman bisa kurangi aja dari total panjang lemari dibagi dua, nanti dikurangi lagi sekitar 5 cm. Jadi saat nanti pintunya selesai kita buka,
laci itu nanti posisinya tidak akan tertahan oleh lemari. Setelah memasang laci, berikutnya kita juga harus pasang untuk bagian hangernya atau gantungan. Nah, di sini untuk lemari setinggi 220 cm, di sini request dari konsumen untuk dibagi dua atas bawah untuk bagian gantungan bajunya. Untuk pipa yang kita gunakan ini pipa stainless berukuran 1 inch dan juga kita memakai untuk bracket atau biasa juga disebut topian dari pipa. Setelah bagian dalam atau inner atau layout dari lemari ini strukturnya sudah kita selesaikan, berikutnya kita tinggal melakukan pemasangan untuk pintu gantungnya nih guys. Nah, pintu gantung ini kita menggunakan rodanya roda sliding dengan konsep itu pintu gantung. Di sini kita menggunakan relnya itu merek Huben. Untuk tipenya nanti kita tuliskan aja di deskripsi. Karena konsepnya sebenarnya lemari ini relnya itu bukan di bagian dalam dari lemari. Jadi nanti posisinya akan ada di bagian depan dari lemari ini. Setelah roda kita pasang, kita posisikan di bagian atas untuk kedua pintu, kita tinggal menggantung aja. Karena memang tadi yang saya sebutkan di awal, posisi pintu seperti ini adalah pintu gantung. Dan kita harus pastikan untuk roda dan juga relnya itu posisinya itu bisa sejajar, agar nanti saat kita buka itu dia tidak keluar dari rel nih guys. Dan berikutnya kita mau pasang untuk frame bagian atas. Dan walaupun sebenarnya ini adalah sifatnya opsional atau tambahan, teman-teman juga tidak perlu membuat frame seperti ini. Cuma untuk kali ini kita pasang frame dengan tujuan untuk menambah estetikanya itu jadi lebih rapi aja. Dan untuk posisi roda dari pintu itu nanti tidak akan terlihat dari luar. Jadi fungsinya hanya sebagai estetika dan untuk menutupi dari rodanya itu. Untuk bagian pintunya, sekeliling ini kita menggunakan edging aluminium. Tujuannya kenapa? Karena pertama, edging aluminium ini akan mengcover untuk bagian kaca. Karena bagian kaca itu biasanya polanya itu atau hasil potongan bisa aja ada yang nggak rapih dari supplier kacanya. Nah, saat penempelan ke triplek, kita untuk mensejajarkan dan juga untuk menambah rapi, kita pakai edging aluminium seperti ini. Fungsi lainnya juga itu nanti akan berfungsi sebagai handle. Nah, di bagian ujung edging aluminium ini memang agak sedikit menongol, jadi nanti bisa kita fungsikan untuk kita menarik pintunya nih guys. Untuk mekanisme penutup pintu kali ini kita menggunakan sistemnya itu soft close atau menutup perlahan atau menutup pelan nih guys. Di sini kita menggunakan damper hidrolik, jadi nanti saat posisi pintunya kita tutup, dia akan menutup dengan sendiri dan juga perlahan-lahan. Dan di bagian ujungnya agar kita meminimalisir benturan, kita di sini menggunakan mohair. Nah, mohairnya ini kita fungsikan untuk meredam suara dan juga nanti saat pintu tertutup dan membentur ke arah samping dari lemari, itu dia tidak sampai menghantam nih guys. Oke, dan berikutnya kita tinggal review sedikit aja untuk bagian dalam lemarinya ini. Di bagian lemari kiri ini kita fungsikan untuk full hanger atau gantungan baju. Nah, untuk gantungan bajunya ini kita posisikan atas dan juga bawah. Serta di bagian kanannya ini kita full untuk rak atau ambalan. Serta di bagian bawahnya kita berikan satu laci nih guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga review pemasangan kali ini ada menambah tips setidaknya dari 1-2 hal. Untuk proses pemasangan teman-teman bisa mendapat jawaban. Sampai ketemu di proses pembuatan furniture lain atau tips-tips seputar interior. Jangan lupa dukung kita untuk semakin berkembang. Caranya cukup subscribe dan juga like video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.